Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمكم الله. Jamaah salat Jumat, semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa Ala. Telah disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa seorang sahabat wanita Ummu Hisham berkata, "Ma hafidtu surata Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu biha kulla jumu'ah." Tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhutbah dengan surat Qaf pada tiap hari Jumat. Ayuhal muslimun rahimakumullah, terdapat di dalam surat Qaf pelajaran-pelajaran penting bagi kita semuanya kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalamnya di antaranya tentang sifat-sifat calon penghuni surga. Difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, tidaklah jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh, inilah yang dijanjikan untuk kalian. Likulli awwabin hafidh, untuk tiap-tiap orang yang senantiasa kembali dan menjaga hukum-hukum Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, orang yang takut kepada Allah Ar-Rahman bil ghaibi, dalam keadaan ia bersendirian tidak bersama yang lain. Wa jaa biqalbin munib, dan ia datang kepada Allah dengan kalbu yang bertaubat dan kembali kepada Allah. Udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud, masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Dzalika yaumul khulud, itu merupakan hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, untuk mereka apa yang mereka inginkan di dalamnya, dan kami pun memiliki tambahan. Ayuhal muslimun rahimakumullah, ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat calon penghuni surga. Allah Azza wa Jalla mendekatkan surga untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Dijelaskan oleh para ulama
bahwa Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat akan mendekatkan surga kepada mereka sehingga mereka menyaksikan surga tersebut ghayra ba'id, tidaklah jauh dari mereka. Segala sesuatu yang akan datang itu merupakan sesuatu yang dekat. Mereka kelak akan menyaksikan surga tersebut. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, al-muttaqin, bertakwa kepada Allah. Mereka menjauhi kesyirikan besar maupun kecil. Mereka melakukan perintah-perintah Allah dan mereka tunduk kepada syariatnya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menjanjikan surga tersebut. Hadza ma tu'adun. Untuk siapakah janji tersebut akan diperoleh? Untuk mereka yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut pada ayat-ayat ini. Likulli awwab. Yang pertama adalah al-awwab, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, yakni senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Mereka kembali dari maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah, kembali dari kelalaian menuju kepada zikrullah. Diriwayatkan bahwa Ubaid bin Umair mengatakan maknanya alladzi yatadzakkar dzunubah tsumma yastaghfir minha, yaitu orang yang ingat dosa-dosanya lalu kembali kepada Allah dan istighfar kepadanya. Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah mengatakan huwallazi idza dzakara dzambah istaghfara minhu, dia adalah seorang yang bila ingat dosanya segera beristighfar kepada Allah Jalla wa Ala. Dari Ubaid bin Umar juga beliau mengatakan alladzi la yajlisu majlisan illa alladzi la yajlisu majlisan fayakum hatta yastaghfirallah Jalla wa Ala, yaitu seseorang yang tidaklah duduk di suatu majelis kecuali dia bangkit darinya dalam keadaan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tersebut senantiasa kembali kepada Allah dalam berbagai kondisinya, berzikir kepada Allah, mencintai Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Allah, isti'anah, mohon pertolongannya, dan senantiasa takut dan mengharap kepada Allah Jalla wa Ala. Itulah sifat al-awwab, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Sifat yang kedua disebutkan dalam ayat tersebut, likulli awwabin hafid. Al-hafid, orang yang senantiasa menjaga hukum-hukum Allah. Maknanya yakni ketika Allah Azza wa Jalla mau amanahkan kepadanya berupa kewajiban-kewajiban, ia pun menjaga amanah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla mengamanahkan kepadanya nikmat-nikmat, ia pun menjaga nikmat tersebut dan tentunya menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Jalla wa Ala. Disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Katsir, yahfazul ahda fala yanqudhuhu wa la yanquthuhu, termasuk dari makna al-hafid adalah orang yang menjaga janjinya, tidak membatalkan atau ingkar kepada janjinya. Termasuk pula makna hafid adalah orang yang yuhafid ala ma amarallahu bih, senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala bimtithalihi ala wajhil ikhlasi wal ikmali lahu, dengan melaksanakan perintah Allah itu dengan penuh keikhlasan dan kesempurnaan, ala akmalil wujuh hafizun li hududihi, dengan cara yang paling sempurna dan terus menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, yakni jagalah perintah-perintah Allah. Jangan kamu sia-siakan perintah Allah, jangan kamu hadapi perintah Allah dengan kemalasan, namun nasyitun fiha, dilakukan penjagaan perintah Allah itu dengan penuh semangat. Wa idza asa bitarki wajib,
atau fi'li muharram tajiduhu yarji'u ila Allah. Orang tersebut bila suatu saat jatuh dalam maksiat kepada Allah, segera ia kembali. Bila ia melakukan suatu yang diharamkan, segera bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Itulah makna al-hafid, seorang yang menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga disebutkan dalam ayat tersebut, man khasyar rahman, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman. Orang yang takut kepada Allah bil ghaib, ketika dia bersendirian. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, man khasyar rahmana bil ghaib memiliki dua makna. Yang pertama, bil ghaib, yakni saat ia bersendirian di antara manusia, ia tidak bersama manusia dan ia takut kepada Allah Azza wa Jal. Dia takut kepada Allah Azza wa Jal dimanapun ia berada. Tidak seperti kondisi orang-orang munafik yang takutnya kepada Allah hanya ketika bersama manusia, yakni sesungguhnya ia tidak takut kepada Allah, tapi ia justru lebih memperhatikan manusia. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, seorang yang khasyar rahmana bil ghaib, takut kepada Allah Azza wa Jal sekalipun dia bersendirian. Dan Nabi SAW telah menyebutkan di dalam suatu hadis tentang keutamaan orang yang semacam itu, yaitu man dzakarallaha khaliyan wa fadat ainah, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal saat ia bersendirian sampai meneteskan air mata. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, seseorang yang seperti ini tentu adalah orang yang berilmu tentang Allah Azza wa Jal. Tidaklah muncul rasa takut kepada Allah kecuali dia mengetahui, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat mulianya, mengimani bahwa Allah Azza wa Jal Maha melihat, mengimani bahwa Allah Azza wa Jal Maha mengetahui, mengimani bahwa Allah Azza wa Jal Maha kuasa, mengimani bahwa Allah Azza wa Jal Maha mendengar. Sehingga dengan itu semuanya rasa takutnya kepada Allah muncul, dan ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pula yang dimaksud oleh Allah Jalla wa Ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Azza wa Jal dari hamba-hambanya adalah mereka orang-orang yang berilmu. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, makna yang kedua dari maksud ayat tersebut adalah annahu khasyar rahman ma annahu lam yarahu lakin ra'a ayatihi ad-dalah alaih. Adalah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal padahal dia belum melihat Allah, namun dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni ketika dia di dunia, ia masih dalam ujian dan cobaan, ia belum melihat Allah Azza wa Jal, tapi ia beriman kepada Allah, mengimani adanya Allah, dan dengan tanda-tanda dan ayat-ayat yang Allah paparkan kepada manusia, dia betul-betul yakin sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna man khasyar rahmana bil ghaib. Kemudian sifat yang keempat adalah wajaa biqalbin munib, seseorang yang datang kepada Allah Jalla wa Ala biqalbin munib, dengan kalbu yang kembali kepada Allah. Diriwayatkan, disebutkan dalam suatu ayat Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berislam, berserah diri kepada Allah. Yani kalau begitu makna ayat tersebut, maksud daripada ayat tersebut adalah ia datang kepada Allah, yakni sampai wafatnya
ia dalam kondisi kembali kepada Allah, dalam kondisi tetap di atas Islamnya. Wal ma'na annahu baqiya 'alal inabati war ruju' ila Allah ila an mat wa ila an laqiya Allah. Maknanya bahwa ia tetap dalam kondisi senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa bertaubat sampai ia mati dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Li'annal a'mala bil khawatim, karena amalan-amalan manusia tergantung kepada khatimah atau penutup-penutupnya. Disebutkan pula oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan maknanya raji'un an ma'asillah muqbilun ala ta'atillah, orang yang kembali dari maksiat kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Walaqiyallah yaumal qiyamati biqalbin salim munib ilaihi khadi'un ladai. Ibnu Katsir mengatakan ia berjumpa dengan Allah di hari kiamat dengan kalbu yang selamat, dengan kalbu yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa sifat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk mereka para calon penghuni surga sebagaimana tersebut pada ayat-ayat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah azkal bashariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ayyuhal muslimun rahimakumullah. Telah kita ketahui sifat-sifat orang-orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah tersebut pada ayat-ayat itu telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa Ala untuk masuk ke dalam surganya. Pada lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid." Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Itulah hari kekekalan untuk mereka apa yang mereka inginkan di dalam surga, dan kami pun memiliki tambahan. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam al-jannah. Ini merupakan ikram, pemuliaan dari Allah Jalla wa Ala untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam al-jannah. Sebagaimana juga sebaliknya, orang-orang yang kelak masuk dalam neraka pun akan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk dalam neraka. Udkhulu abwaaba jahannam. Dua-duanya mendapat perintah. Namun perintah untuk orang-orang yang bertakwa adalah amru ikram, perintah yang mengandung pemuliaan untuk mereka. Sementara perintah kepada ahlun nar adalah amru ihanah, perintah yang mengandung penghinaan untuk mereka. Bisalam, mereka akan masuk dengan keselamatan, yakni disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, salimu min adabillah wa sallama alaihim malaikatullah. Mereka masuk ke dalam al-jannah dengan selamat, sama sekali tidak mendapatkan azab dari Allah, selamat dari siksanya,
dan akan mengucapkan salam kepada mereka para malaikat Allah. Disebutkan pula di dalam tafsir yang lain, fa ahlul jannah salimun, mereka ahlul jannah, mereka selamat karena mereka adalah orang-orang yang salimuna minal amrad, salimuna minal haram, salimuna minal maut, salimuna minal ghil, salimuna minal hasad. Mereka masuk dengan penuh keselamatan, selamat dari berbagai penyakit, selamat dari kepikunan, selamat dari kematian, selamat dari kedengkian dan iri. Mereka selamat dari segala sesuatu yang sifatnya kekurangan-kekurangan. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Dan Allah mengatakan dengan tegas, dzalika yaumul khulud, itu adalah hari kekekalan. Yakhluduna fil jannah fala yamutuna abadan wala yadh'anuna abadan wala yabghuna anha hiwala. Mereka masuk ke dalam al-jannah kekal, mereka tidak akan mati selama-lamanya, mereka tidak akan pergi meninggalkannya, dan mereka bahkan tidak ingin pindah darinya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, bahkan dikatakan di dalam ayat tersebut, lahum ma yasha'una fiha, mereka di dalam al-jannah diberi apa yang mereka inginkan. Disebutkan di dalam tafsirnya, ay kullu ma ta'allaqat bihi masyiatuhum fahuwa hasilun fiha walahum fawqa dhalik. Semua yang mereka inginkan di dalam al-jannah mereka akan mendapatkannya, bahkan mereka akan mendapatkan lebih daripada itu. Subhanallah, ini merupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang begitu besar. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Allah Azza wa Jalla mengatakan, waladaina mazid, dan kami memiliki tambahan. Yani mazid ala ma yatamannawun wa yasha'un, yani lebih daripada yang mereka angan-angankan, lebih dari apa yang mereka kehendaki dan inginkan. Allah akan memberikan lebih daripada semuanya itu. Dan di antara yang dimaksud dengan hal yang lebih daripada itu semuanya adalah kenikmatan terbesar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditafsirkan oleh Anas bin Malik, waladaina mazid, qala yadhhar lahumur Rabb jalla wa ala fi kulli jum'ah. Akan nampak kepada mereka Allah jalla wa ala di tiap hari Jumat. Ayuhal muslimun rahimakumullah, disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, thawabun yamudduhum bihi ar-Rahmanur Rahim, pahala yang Allah berikan kepada mereka dari Allah Jalla wa Ala ar-Rahmanur Rahim, mimma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbesit di dalam kalbu mereka. Wa a'zam min dzalik wa a'zam dzalik wa ajalluhu afdaluh, dan yang lebih besar daripada itu semua melihat kepada Allah, wa tamattu' bi sima'i kalamih, dan menikmati mendengar suara Allah Jalla wa Ala, wa tana'um bi qurbih, dan menikmati kedekatannya dengan Allah Jalla wa Ala. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minhum, kita mohon kepada Allah Jalla wa Ala agar menjadikan kita semuanya dari golongan mereka. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk taat sampai akhir hayat kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimis shalah.